Assalamualaikum. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Askia Sains. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusan ya teman-teman. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang gangguan pada sistem pernafasan manusia. Untuk yang baru bergabung silahkan subscribe, like, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Askia Sains. Sistem pernafasan manusia tersusun atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Seluruh bagian dari sistem pernafasan tersebut bekerja sama untuk memastikan proses pernafasan berlangsung lancar. Tujuannya membawa oksigen ke seluruh tubuh dan membuang karbon dioksida serta menjaga keseimbangan asam basa atau pH tubuh. Meski demikian, sistem pernafasan terkadang bisa terganggu dan menyebabkan sulit bernafas. Ketika pernafasan bermasalah, tubuh akan mengalami kesulitan dalam memperoleh oksigen dan membuang zat limbah karbon dioksida. Gangguan ini tentu dapat mengganggu kinerja berbagai organ yang ada di dalam tubuh. Gangguan pernafasan dapat terjadi karena berbagai hal seperti paparan asap rokok, polusi udara, zat penyebab alergi atau alergen, zat beracun, kecelakaan, faktor genetik, hingga penyakit tertentu. Ada banyak kondisi atau penyakit yang dapat menyebabkan gangguan pernafasan, diantaranya influenza, tonsilitis, faringitis, pneumonia, tuberkulosis atau TBC, asma, dan kanker paru-paru. Yang pertama, influenza. Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus influenza. Gejala umum influenza yaitu demam dengan suhu lebih dari 39 derajat Celcius, pilek, bersin-bersin, batuk, sakit kepala, sakit otot, dan hidung terasa gatal. Virus influenza keluar dari tubuh seseorang bersamaan dengan batuk dan pilek, kemudian disebarkan melalui udara. Selain itu, virus juga dapat menular ketika seseorang menyentuh permukaan yang terkontaminasi virus. Kemudian, orang tersebut menyentuh mulut dan mata. Agar tidak mudah tertular dari virus influenza, sebaiknya selalu menggunakan masker ketika berkendara dan rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun sebelum makan. Yang kedua, tonsilitis. Secara normal, tonsil atau amandel akan menyaring virus dan bakteri yang akan masuk ke dalam tubuh bersamaan dengan makanan atau udara. Apabila daya tahan tubuh dalam kondisi lemah, maka virus dan bakteri akan menginfeksi tonsil sehingga dapat menyebabkan penyakit tonsilitis. Gejala tonsilitis yaitu sakit tenggorokan, tonsil mengalami peradangan, batuk, sakit kepala, sakit pada bagian leher atau telinga, dan demam. Virus yang dapat menyebabkan tonsilitis yaitu adenovirus, rhinovirus, influenza, dan coronavirus. Golongan bakteri yang dapat menyebabkan tonsilitis pada umumnya bakteri Streptococcus. Yang ketiga, faringitis. Faringitis adalah infeksi pada faring oleh kuman penyakit seperti virus, bakteri, maupun jamur. Virus yang dapat menyebabkan faringitis misalnya adenovirus, orthomicovirus, rhinovirus, dan coronavirus. Banyak bakteri yang dapat menginfeksi faring, salah satunya
bakteri Streptococcus pyogenes. Faringitis merupakan penyebab umum sakit tenggorokan. Orang yang menderita faringitis biasanya disertai dengan radang tonsil atau amandel yang menyebabkan rasa nyeri saat menelan makanan. Penanganan faringitis yaitu dengan memberi antibiotik dan antifungi untuk membunuh bakteri serta jamur yang menginfeksi faring. Yang keempat, pneumonia. Pneumonia merupakan infeksi pada bronkiolus dan alveolus. Penyebab terjadinya pneumonia karena infeksi dari virus, bakteri, jamur, dan parasit lainnya. Pada paru-paru penderita pneumonia terdapat cairan yang kental. Cairan tersebut dapat mengganggu pertukaran gas pada paru-paru. Hal ini menyebabkan oksigen yang akan diserap oleh darah menjadi berkurang. Gejala dari penyakit pneumonia yaitu demam, batuk berdahak, tidak enak badan, sakit pada bagian dada, dan terkadang mengalami kesulitan bernafas. Penyakit pneumonia dapat ditularkan melalui udara ketika penderita pneumonia batuk maupun bersin. Penanganan pneumonia dapat dilakukan dengan memberikan antibiotik, obat pembuat saluran pernafasan menjadi lebar, terapi oksigen, dan penyedotan cairan dalam paru-paru. Kelima, tuberkulosis atau TBC. Penyakit TBC disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Gejala penyakit TBC yaitu mudah lelah, berat badan turun drastis, lesu, hilang nafsu makan, demam, keringat di malam hari, sulit bernafas, sakit pada bagian dada, dan batuk berdarah. Yang keenam, asma. Asma merupakan salah satu kelainan yang menyerang saluran pernafasan. Asma dapat disebabkan oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang dapat menyebabkan asma diantaranya masuknya zat pemicu alergi dalam tubuh seperti asap rokok, debu, bulu hewan peliharaan, dan lain-lain. Penyakit asma terjadi karena penyempitan saluran pernafasan yang menyebabkan penderita kesulitan untuk menghirup cukup oksigen. Penderita asma akan mengalami batuk, nafas berbunyi, nafas pendek, dan sesak nafas. Oleh karena itu, penderita asma harus berhati-hati dan menghindari keadaan atau benda-benda yang dapat memicu asma. Yang ketujuh, kanker paru-paru. Kanker paru-paru terjadi karena pertumbuhan sel-sel yang tidak terkendali pada jaringan dalam paru-paru. Jika sel-sel tersebut tidak segera ditangani, dapat menyebar ke seluruh paru-paru, bahkan jaringan di sekitar paru-paru. Gejala orang yang menderita kanker paru-paru yaitu batuk disertai darah, berat badan berkurang drastis, nafas menjadi pendek, dan sakit pada bagian dada. Itulah penjelasan tentang gangguan pada sistem pernafasan manusia. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum.